Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini adalah kegiatan aku di pagi hari ya. Jadi rutinitas pagi hari aku tuh sebenarnya itu aja sih teman-teman, nggak terlalu bervariasi dan cenderung monoton ya teman-teman. Karena ya emang kalau di pagi hari yang kerjaan aku tuh itu aja. Tapi di sini aku berusaha untuk semangat aku harus juga selalu luar biasa ya teman-teman, biar kalian yang nonton video aku itu juga tetap semangat walaupun kalian itu menjalani aktivitas yang sama aja setiap harinya sama kayak aku. Tapi kita harus selalu punya semangat yang luar biasa ya teman-teman. Nah seperti biasanya juga nih teman-teman, kalau di pagi hari aku pasti selalu disibukkan juga dengan urusan pakaian. Cuman teman-teman, menurut aku sih ngelipet pakaian itu juga bukan sebuah beban gitu ya. Karena alhamdulillah sekarang tuh kan udah punya mesin cuci gitu. Jadi kayak semuanya itu sebenarnya udah lebih dipermudah gitu. Jadi kayak nggak ada alasan sebenarnya buat kita tuh bermalas-malasan buat ngurusin cucian pakaian ini gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mungkin juga udah dikasih rezeki punya mesin cuci, jangan mager-mager. Karena menurut aku ya teman-teman, kalau misalnya nyuci tuh nggak setiap hari, kayak aku ngerasa kerjaan itu tuh kayak berasa ada yang kurang gitu loh setiap harinya. Mungkin karena udah terbiasa gitu ya, dan kayak emang lebih seneng aja gitu aku kalau misalnya ngelihat cucian itu tuh udah pada beres, nggak ada tumpukan cucian kotor gitu. Oke, alhamdulillah setelah aku tadi selesai bilas-bilasin pakaian, di sini aku mau langsung aja buat ngejemurin ya teman-teman. Ini tuh adalah pakaian yang sisaan pakaian yang kemarin gitu ya. Ada sebagian itu yang nggak kering teman-teman. Jadi ini aku mau ngerapihin dulu pakaiannya, baru aku gantungin lagi pakaian yang baru aku cuci tadi ya. Karena memang pakaian-pakaian yang nggak terlalu kering ini tuh kemarin itu emang nggak terlalu bagus cuacanya teman-teman, mendung gitu ya, terus juga hujan. Makanya ini tuh memang nggak kering semuanya gitu ya. Tapi semoga aja lah hari ini tuh pakaiannya semuanya pada kering. Di musim hujan seperti sekarang ini ya teman-teman, punya tempat yang khusus jemur pakaian yang gak kehujanan itu adalah suatu anugerah banget ya. Karena kayak berasa banget gitu loh teman-teman, kalau misalnya di saat musim hujan kayak gini, cucian kita tuh selalu numpuk gitu ya, tapi tempat ngejemurnya itu nggak ada. Ya ampun, bisa-bisa pusing ya teman-teman. Alhamdulillahnya punya gitu ya tempat ngejemurin pakaian walaupun di teras, dan juga kelihatannya juga kadang tuh terasnya jadi berantakan gitu ya ngelihatnya, jadi sumpek sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau misalnya mau dijemurin tempat lain di mana pula lah lagi gitu kan. Memang di sinilah yang paling enak gitu ya. Kalaupun seandainya cuaca tuh nggak panas gitu ya teman-teman, kalau berangin-angin aja gitu ya, nah itu pakaian juga pada kering semua. Karena di sini anginnya itu lumayan kuat teman-teman di tempat aku. Makanya kalau misalnya di sini tuh udah cuacanya itu hujan yang berangin gitu ya, lumayan mengkhawatirkan sih teman-teman. Karena di sini tuh sering banget terjadi juga kayak misalnya pohon yang tumbang lah gitu ya. Karena emang di sini anginnya tuh lumayan kenceng. Mungkin karena memang di daerah tempat tinggal aku ini tuh daerah yang tinggi teman-teman. Jadi kalau pas angin kenceng itu lumayan berasa banget gitu anginnya di sini. Alhamdulillah udah selesai teman-teman aku ngejemurin pakaian, dan ini lanjut, ini aku sama Pak suami mau gotong royong ya. Hari ini mau ngerapin kayu-kayu yang udah ada di halaman ini teman-teman, mau disusunin ke belakang. Karena kan beberapa waktu yang lalu Pak suami kan udah bikinin aku tempat kayu plus juga dapur ya teman-teman, dapur kotor gitu di belakang buat ngerebus air. Makanya hari ini tuh mumpung Pak suami hari ini nggak kerja ya, karena memang cuacanya tuh lagi tidak bersahabat, dan juga hari ini lagi banjir teman-teman, tempat kerjaannya Pak Su banjir lagi ya. Karena emang sekarang itu lagi musim hujan dan sering banget banjir gitu. Jadi ya hari ini Pak suami nggak kerja gitu teman-teman, dan berhubung Pak suami nggak kerja, jangan kita kasih kesempatan Pak suami berleha-leha ya teman-teman. Sekarang kita harus merepotkan Pak suami. Sebenarnya aku bisa sih ngerjain ini sendiri teman-teman, tapi kalau misalnya Pak suami mau bantuin ya alhamdulillah dong ya kan. Jadi ya
ya udah di sini aku minta tolong sama Pak suami, nanti aku juga bakal bantuin Pak suami sih. Karena kasihan juga ya teman-teman, di saat dia lagi libur kerja malah malah dipaksa kerja di rumah gitu ya. Jadi sama aja kayak nggak ada liburnya. Ini tuh kayunya sebenarnya banyak juga yang agak-agak basah gitu sih teman-teman, karena kan memang kemarin siang itu habis hujan di sini teman-teman. Bahkan hujannya itu lumayan awet gitu ya. Memang nggak terlalu deras, cuman awet banget hujannya. Makanya itu pakai kayu-kayunya itu sebenarnya lumayan banyak yang basah. Cuman nggak apa-apa, aku mau langsung susun aja gitu ya. Nanti kalau misalnya hari itu panas gitu ya, dijemurin aja sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, buat seperlunya masak aja gitu. Nanti kalau misalnya cuaca panas dijemurin sedikit, habis itu dipindahin aja ke dekat tempat tungku aja gitu. Jadi biar tahu mana kayu yang udah yang udah kering gitu. Daripada aku biarin kayunya itu di sini teman-teman bersarang tuh kayak kayak kelihatan sumpek juga nggak sih halaman aku, terus juga kayak kelihatan lebih berantakan, lebih kotor juga gitu. Tapi kalau misalnya udah dirapin kayu-kayu yang berserakan itu, halaman tuh juga berasa lebih lega gitu teman-teman. Nah, berhubung Pak suami itu lagi ngangkatin kayunya, lagi ngangkutin ke sini ya. Nah, di sini aku mau nyicil buat ngerapin kayunya sedikit. Ini tuh kayunya lumayan berat teman-teman, karena mungkin dia itu basah ya, terus juga gede-gede kan. Jadi alhasil lumayan agak berat sih ya teman-teman buat ngangkatin. Tapi karena di sini tuh lagi nggak ada Pak suami, jadi aku kuat kok ngangkatnya. Nanti kalau misalnya Pak suami udah datang lagi ke belakang sini, aku bakalan pura-pura nggak kuat biar dibantuin. Nah, itu Pak suami udah datang tuh teman-teman. Mari kita mulai untuk sok-sok nggak kuat ya, biar dibantuin sama Pak suami. Nah, ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ya, pinter banget ya teman-teman emak-emak satu ini. Di saat Pak suami ada di sini, aku pura-pura bilang aduh ya berat banget gitu ya. Hasil kata Pak suami, udah sini gantian katanya, Masya Allah. Jadi aku bantuin aja ini, ngedeket-deketin aja ke Pak suami biar Pak suami yang nyusun-nyusun. Dan di sini juga kami ditemanin sama dua princess kecil kami. Ada si Twin ya teman-teman, mereka lagi main dan pastinya habis ini tuh jorok ya merekanya teman-teman, karena main tanah. Ini tuh kayu-kayu yang besar-besar. Nanti kalau misalnya Pak suami sempat gitu ya, dia bakal belah-belah. Kalau misalnya Pak suami belum sempat, palingan aku yang ngebelah. Kalau misalnya memang kayu yang kecil-kecil udah habis teman-teman. Aku sih kalau untuk ngapak kayu tuh bisa ya teman-teman, cuman ya jangan kayu yang gede-gede banget ya. Kalau misalnya kayunya itu yang nggak terlalu gede, aku insya Allah bisa sih buat ngapak kayu. Kalau misalnya kalau udah ngikutin aku dari lama teman-teman, dulu-dulu tuh aku sering banget loh ngapak kayu sendiri. Nah, ini aku bantuin Pak suami buat ngedeketin kayu-kayunya gitu ya, biar dia mudah nyusunnya teman-teman. Karena lebih rapi lah Pak suami yang nyusunnya gitu ya, karena kan dia itu bisa tenaganya lebih kuat gitu ya teman-teman, buat ngegeser-geser kayu yang gede-gede. Ini tuh cuacanya sebenarnya mendung-mendung gitu, tiba-tiba agak panas, terus mendung lagi, terus agak panas lagi teman-teman. Semoga lah ya ini tuh nggak keburu hujan, karena memang pakai kayu-kayunya tuh masih lumayan banyak teman-teman. Jadi jangan sampai ini tuh nanti kena hujan gitu ya. Pokoknya di sini tuh lagi bener-bener berusaha agar lebih cepat beresnya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat anginnya juga udah mulai kenceng, karena biasanya kalau udah kayak gini tuh nggak lama tuh bakalan turun hujan gitu loh. Itu langit juga udah mulai kelihatan mendung-mendungnya gitu teman-teman. Masya Allah, semoga ini keburu selesai ya. Nah, di sini anak-anak tuh beneran ngerasa happy banget main di luar kayak gini ya. Karena memang teman-teman kalau misalnya anak-anak main di luar itu memang harus dipantau. Karena aku beneran nggak bisa banget ninggalin anak-anak main di luar kalau nggak aku pantau gitu ya. Karena aku takut mereka itu berantem. Karena anak-anak gitu ya, si Twin itu hobi banget berantem teman-teman. Jadi aku nggak mau mereka tuh berantem gitu ya. Jadi kayak harus selalu dipantau. Kalau misalnya mereka berantem bisa dilerai gitu ya, daripada ntar main pukul-pukul gitu. Nah, di sini aku lanjut buat ngeliatin Pak suami lagi nyusunin kayu ya. Pokoknya kalau misalnya Pak suami lagi kerja, aku tuh keseringannya di sebalik layar aja ya teman-teman. Di tukang jadi kameramen aja gitu ya. Karena ya lumayan gitu ya teman-teman. Tenaganya Pak suami bisa dimanfaatkan untuk bikin konten kayak gini, Masya Allah. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman, kayunya tuh lumayan banyak. Ini tuh aja udah setinggi itu ya tumpukan kayunya. Alhamdulillah lah, stok kayu tuh banyak. Jadi rasanya itu kayak sayang gitu loh teman-teman, kalau seandainya kayunya itu nggak dimanfaatkan gitu loh buat ngerebus air.
Nah ini aku mau liatin dulu sama kalian, si Twin itu lagi main teman-teman. Dan seperti inilah mereka kalau pas lagi main ya. Ini lagi akur nih teman-teman. Kalau pas lagi akur kayak gini, mereka main berdua, rasanya itu ngeliatnya itu adem banget. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai recok gitu, udah mulai berantem, udah itu ya teman-teman, mereka bakalan teriak-teriak, ngejerit-ngejerit, saling pukul, saling jambak, saling dorong. Masya Allah luar biasa. Memang perempuan betul lah ini si Twin ya teman-teman. Oke deh, mumpung anak-anak itu lagi nyantai dan Pak suami itu lagi istirahat, lagi ngerokok sambil minum gitu ya. Katanya capek, jadi udah di sini aku bakal gantiin. Ini juga kayunya udah nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi ini aku mau angkutin aja semuanya sekaligus karena takutnya kalau nunda-nunda keburu hujan gitu ya. Jadi udah di sini aku mau kumpulin semuanya. Ini tuh tinggal kayu yang kecil-kecil aja karena tadi yang besar-besarnya udah pada dibawain Pak suami semuanya ke belakang gitu ya. Jadi tinggal ranting-ranting yang kecil-kecil. Pokoknya tuh aku bawa aja semuanya teman-teman. Rugi aja gitu ya ninggalin kayu ini tuh. Walaupun ini tuh ranting kecil-kecil itu juga bakalan berguna buat aku ngerebus air minum. What I need and that ain't changing. Untuk cabai ya teman-teman, itu cabai itu udah lumayan berbuah, udah mulai-mulai berbuah gitu ya. Dan masih berharap sampai sekarang semoga nanti cabainya itu nggak kena virus yang macem-macem ya, kayak sebelum-sebelumnya rontok-rontok gitu. Karena memang di sini tuh penyakit cabai itu kayak gitu teman-teman. Cabai kakak iparku juga gitu. Kalau misalnya dia itu udah berbuah gitu ya, sebelum dia itu tua gitu teman-teman, udah mulai agak besar, nah dia itu mulai busuk tuh ya, terus dia berjatuhan gitu loh dari pohonnya. Kan sayang banget gitu. Oke deh teman-teman, ini tuh kloter terakhir ya ngangketin kayunya, dan di sini biar aku aja yang ngeberesin, Pak suami biar nyantai-nyantai di depan. Dan ini aku mau beresin kayunya semuanya, aku mau susunin. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada Pak suami itu ya teman-teman, aku tuh lebih ngerasa santai juga buat bikin video gitu ya, karena kan aku lebih tahu gitu ya teman-teman kapan aku harus mindahin kamera gitu segala macam gitu. Tapi kalau misalnya Pak suami yang jadi bintang utamanya agak-agak susah teman-teman, karena ya harus ngikutin dia aja gitu. Nah ini Pak suami datang bawain kayu yang panjang. Ternyata ada kayu yang panjang yang tersisa, dan berhubung itu terlalu panjang, jadi ini dipotong-potong dulu sama Pak suami ya teman-teman, biar kayunya itu tuh muat dimasukin ke dalam tempat kayu ini gitu ya. Dan ini aku mau lanjut juga mau ngerebus air teman-teman, karena memang air minum di rumah itu udah tinggal sedikit gitu ya. Palingan itu kalau misalnya aku nanti ngisi air teko gitu ya, terus ngisi air jerigen buat di kulkas, itu bakalan full bakalan habis gitu ya untuk airnya. Makanya udah di sini aku mau rebus dulu mumpung ini tuh masih belum hujan gitu ya. Sekarang tuh beneran deh ya teman-teman, seneng aja gitu ya kalau ngerebus air tuh pakai kayu api kayak gini, karena berasa lebih hemat gas, terus juga lebih happy juga gitu teman-teman. Jadi setidaknya kontenku juga nggak monoton di dalam rumah terus gitu ya. Walaupun kegiatannya di luar rumah tuh cuman ngerebus air, tapi setidaknya adalah gitu ya suasana yang di luar rumah. Dan ini kalian bisa lihat ya, ternyata pas aku lagi ngerebus air ini, mau ngerebus air ini, hari hujan dong teman-teman. Berhubung apinya itu udah bagus nyalanya, ya udah aku masukin aja lah teman-teman, aku naikin aja lah gitu ya untuk si kukusannya gitu. Jadi ya semoga lah ini tuh nggak terlalu lama hujannya. Oke deh, sampai di sini dulu video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.